Oke, hari ini kita lanjut lagi untuk tutorial menu-menu dari bot berikutnya. Di sini saya sudah menambahkan SQL ya. Saya sudah melakukan pembelian uh, untuk link pembelian SQL. Kalian bisa klik link di bawah ya di deskripsi, sehingga nanti kalian punya database. Karena sesungguhnya SQL Server itu responnya lebih cepat dibandingkan spreadsheet. Nah, cuma karena SQL berbayar, yaitu 10.000 per bulan, jadi saya memutuskan khusus menu admin dan submenu itu dilakukan di spreadsheet. Namun ketika kalian mengaktifkan fast response, itu spreadsheetnya disimpan dalam bentuk JSON di server, sehingga nanti update fase responnya lebih cepat. Oke, jadi sini saya sudah menambahkan user, password, host, dan database ya sesuai dengan apa yang ada di akun SQL saya. Jadi kalian kalau belum punya SQL, kalian bisa beli, tapi ini tidak wajib ya. Kalian juga bisa menggunakan spreadsheet sebagai database utama seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya, yaitu mencari data berdasarkan kunci, kemudian input data instan dan input data ya. Jadi kita lanjut saja. Kalian bisa tambahkan menu untuk nomor 5 karena kan kita kemarin sudah sampai di nomor 4. Jadi buatnya seperti ini. Di setting kalian bikin cari data keys, kemudian database-nya kita bikin dulu di spreadsheet karena kita fokus ke spreadsheet dulu. Kemudian di finishing kita stop saja. Kemudian di nomor 5 ya, chatnya kita bikin nomor 5, double chatnya kita bikin yes, nextnya kita bikin strip saja ya, strip. Kemudian responnya ya, database berdasarkan kita bikin dulu berdasarkan nomor nota ya, nota. Kemudian dengan statusnya kita bikin selesai ya, contoh seperti itu. Kita update dulu ya. Kalau kalian belum punya database, kalian bisa bikin database seperti ini. Saya buatkan ya, saya bukakan dulu untuk databasenya seperti ini ya. Databasenya seperti ini ya, kalian bisa bikin dulu database seperti ini ya. Pikirin udah jelas ya, ini kita hapus saja, nggak perlu ini buat. Jadi kita bikin database seperti ini ya, tidak mesti banyak, yang penting ada mewakili pesan-pesan seperti ini ya. Tanggal pon wajib ya, ini adalah situ wajib, pon wajib ya. Kemudian sisanya kalian bikin sendiri. Untuk nomor ya, nomor tanggal pon wajib. Oh tidak ya, maaf, sorry. Kalau tabel biasa itu cuma wajibnya adalah nomor dan tanggal ya, sisanya kalian custom ya. Sisanya kalian custom, boleh pakai nomor, boleh pakai ini. Tapi kalau umpamanya kalian mau nanti mencari data berdasarkan pon, maka pon itu harus bentuknya seperti ini ya. Sorry, ini kita bikin putih, kemudian backgroundnya kita bikin ya. Jadi pon ini nggak wajib ada, cuma ketika kalian mau mencari berdasarkan pon, maka kalian bikin tabel pon seperti itu ya. Ponnya kecil, nomor tanggal pon huruf kecil, sisanya kalian custom ya. Kalian bisa bikin tabel sesuai dengan usaha Anda ya. Untuk pon, nanti ketika pencarian data berdasarkan pon, jadi dia nanti nggak diminta lagi tuh tidak diminta lagi miss seperti nomor nota ya, tapi kita coba dulu berdasarkan nomor nota ya. Jadi kita bikin seperti ini ke database, nomor nota di mana statusnya selesai. Jadi buatnya seperti itu, kelihatan ya, status strip selesai. Jadi nanti dia akan mencari di mana nomor nota itu statusnya selesai ya.
Kalau umpamanya nomor nota itu statusnya belum, maka tidak ditampilkan. Kalau statusnya selesai baru ditampilkan, ya. Jadi kalian bisa menggunakan ini untuk maksudnya jelasnya gimana ya? Sorry, maaf ya aku ngomongnya belepotan. Jadi kalian bisa menggunakan fitur cari data kunci ini berdasarkan kunci, ya, berdasarkan kunci. Misalnya kalian punya tabel itu untuk di sini saya udah bikin contoh menu. Jadi ini saya pakai waktu mengadakan lelang barang, ya. Jadi di sini saya bikin buat penawaran di mana dia akan input ke penawaran lelang, ya. Kemudian dia akan mengetikkan nomor nota dan penawarannya berapa. Kemudian di nomor 2 itu saya bikin cari data kunci di mana penawaran approve disetujui. Jadi dia akan menampilkan data yang hanya disetujui, seperti itu. Kemudian di nomor 3 saya bikin juga kata cari data kunci di mana approve-nya yang belum disetujui yang akan ditampilkan. Jadi ada 2 tuh, cek penawaran disetujui, cek penawaran yang belum disetujui. Nah, seperti itu. Inilah gunanya cari data kunci, ya. Cari data case kayak gitu, ya. Oke, kita kembali ke database, ya. Jadi kita coba mencari data kunci berdasarkan statusnya selesai, ya. Jadi dia akan meminta nomor nota dulu. Ketika mengetikkan nomor nota, ketika nomor nota itu statusnya selesai maka ditampilkan. Kalau nomor nota itu statusnya belum, maka tidak ditampilkan. Oke. Kalian sudah buat seperti ini, template-nya sama. Ketika kalian mau menampilkan rupiah, ketikkan saja di belakangnya itu titik 2 sama koma, ya. Nah, kita coba nomor 5. Silahkan ketikkan nomor nota. Oke, misalnya nomor notanya AD23 di mana nih 06002, ya. Ini adalah misalnya nomor nota atau nomor ID atau nomor apa, ya. Nah, mohon tunggu. Kalian tunggu. Nah, maka ditampilkan karena statusnya selesai. Nah, coba kalau umpamanya nomor nota itu tidak selesai. Misalnya di sini kita mau menampilkan ini, ya, 23060008. Kita pilih nomor 5 karena kita bikin stop, maka kita harus ini lagi, ya, kembali ke menu. Nah, kemudian ketika nomor nota, maka ini nanti dinyatakan tidak ditemukan. Nah, seperti itu, ya, karena statusnya belum. Nah, jadi status belum tidak ditemukan kayak gitu. Jadi kalian bisa membuat ini. Nah, namun kalau umpamanya kalian berdasarkan font, misalnya kayak gini, nomor nota itu ada kembarnya, maka nanti ditampilkan semua. Contoh kita berdasarkan font, misalnya atau kita bikin ini nomor notanya sama nih, ya. Kita bikin lagi nomor 5, kemudian nomor notanya seperti ini, maka nanti nomor nota ini, ya, ketika statusnya selesai maka ditampilkan semua selesai. Anggaplah misalnya satunya lagi belum selesai, kita tulis di sini belum. Nah, maka nanti yang ditampilkan cuma 2 ini aja nih karena statusnya selesai kayak gitu, ya. Nah, kalian bisa bikin custom lah, pokoknya gunakan dengan bijak untuk kata kunci cari data berdasarkan kata kunci. Nah, dia akan tampilkan cuma 2 aja tuh, padahal sini ada 3 nomor nota. Nah, dia tidak menampilkan yang belum, seperti itu, ya. Nah, ini tuh cuma ada 2. Nah, namun kalau umpamanya kita bikin di sini misalnya statusnya belum, ya, ini bisa huruf kecil huruf besar, ya. Jadi kalian bikin saja, ya. Misalnya kita tunggu proses data selesai. Coba kita bikin nomor 5. Oke, ditunggu dulu. Ini udah selesai. Nomor 2, nomor 5. Maka nanti yang ditampilkan cuma 1 karena kita bikin statusnya belum, kayak gitu, ya. Kita tunggu, mohon tunggu. Ini ada data 1 biji yang karena statusnya belum, seperti itu. Inilah guna dari kata kunci. Nah, kalian juga bisa mencari berdasarkan font. Ketika berdasarkan font maka tidak diminta apa-apa lagi, langsung ditampilkan data, ya. Kita bikin font di mana font itu hurufnya kecil, ya. Kemudian kita update, kita kembali ke database kita, ya. Ini saya bikin fontnya semua nih. Misalnya di sini ada yang selesai 2, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia akan menampilkan 5. Nah,
langsung ketik nomor 5. Tadi udah selesai ya, ketik nomor 5 tanpa meminta apapun langsung diberikan tuh datanya, karena dia berdasarkan font ini nomornya ya. Nah berarti ada 5 nih ya, 1 2 ini belum ya, ini belum, berarti 1 2 3 4 5, ada 5 ya, kita cek ya, ada 5 data ya, seperti itu. Oke. Nah jadi kalian bisa menggunakan cari data kunci ini untuk memberikan data yang telah disetujui atau tidak, atau dengan syarat-syarat tertentu untuk ditampilkan. Misalnya kalian mau klien misalnya setelah dia mau mengetahui bagaimana, atau bisa juga dibuat kuis. Jadi ketika jawabannya benar maka ditampilkan tuh di jawaban benar. Jadi kalian bisa bikin menu seperti ini nih ya, kayak gini ya. Ketik menu buat penawaran, atau ketik menu jawab kuis kayak gitu misalnya. Ketika dia mau mengetahui jawabannya benar maka diketik 2 yang benar, akan kemudian yang ketiga yang jawabannya salah apa saja, seperti itu ya, untuk mencari data berdasarkan kata kunci ya. Oke, mungkin seperti itu dulu ya. Nanti kalian bisa custom sendiri untuk cari data kunci ya. Kita lanjut ke nomor 6 ya. Nomor 6 itu adalah input data instan. Oke, di sini kita sudah coba, di sini kalian bisa menampilkan ya, misalnya tadi itu database-nya spreadsheet ya. Kalian tunggu sampai di sini ada sheet-nya nih, database. Nah, ambil data. Nah, kalian juga bisa melihat database-nya di sini nih ya. Ini dengan statusnya tadi apa saja, seperti itu ya. Belum sama ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita lanjut nih ke menu berikutnya, yaitu melakukan pendaftaran ya secara instan. Jadi ada 2 ya cara input data. Input data untuk di menu klien itu dia harus kita harus menentukan sheet apa saja yang boleh diisi gitu ya. Nah, jadi bedanya dengan menu admin. Kalau di menu admin dia akan mengisi semua sheet yang ada. Bedanya kecuali nomor dan tanggal ya. Nomor dan tanggal itu diisi otomatis sama bot. Jadi ketika kalian membuat tabel maka di awalan A dan B itu diisi nomor dan tanggal, hurufnya kecil seperti itu ya. Oke, di sini saya sudah membuat sheet khusus untuk penginputan, yang namanya pendaftaran ya. Nah, kalian bisa lihat ya, ini cara sheetnya. Merah adalah wajib, hijau adalah custom, foto optional, dan lokasi. Kuning adalah optional ya. Terdiri dari foto dan lokasi ya. Oke. Nah, kemudian di sini di A itu adalah wajib nomor, tanggal, jam, nomor nota, dan font. Ini adalah kolom wajib ketika kalian mau membuat tabel khusus penginputan yang dilakukan oleh customer, maka kalian harus menambahkan tabel ini yang merah ini, wajib ada. Ketika tidak ada, misalnya ini jamnya tidak ada, maka nomor diisi, tanggal diisi, jam tidak diisi, dan seterusnya tidak akan diisi, seperti itu. Jadi harus ada ini, nomor, tanggal, jam, nomor nota, dan font ya, karena nanti diisi sama bot ya. Ini yang merah ini diisi sama bot. Nama adalah kalian bisa custom. Foto, jika kalian ingin customer melampirkan foto, maka di tabel foto kalian tulis foto huruf kecil ya. Nama hijau custom, boleh besar boleh kecil, yang penting tidak ada spasi ya. Kemudian berat ya, misalnya kayak gini, ini custom, kalian bisa bikin apa di sini ya, terserah. Kemudian ketika kalian ingin meminta penginput untuk melampirkan live lokasi, maka kalian tulis bikin sheet ya, dimana namanya adalah lokasi huruf kecil, lokasi huruf kecil ya. Jadi ini 2 adalah opsional, boleh masuk, boleh ada, boleh tidak. Tapi kalau merah ini wajib. Jadi di belakangnya setelah dibuatkan tabel custom kalian, kemudian ditutup dengan approve sama QR code ya. Nanti ini kita akan bahas gunanya buat apa ketika kita sudah berada di menu admin ya, ketika kita berada di menu admin. Oke, kemudian di sini setelah kalian sudah membuat head table-nya seperti ini ya, head table-nya seperti ini ya. Kemudian di kolom kedua itu di nomor diisi angka 1 ya, biar nanti botnya langsung melanjutkan ya.
Kalau umpamanya mau dari botnya menginput angka 1 di sini, berarti di sini 0 ya. Intinya di sini kalian bikin star, jadi nanti botnya 1 2 3 4 kayak gitu ya. Misalnya kemudian di sini tanggal kalian bisa bikin sesuka hati, tapi format penulisannya seperti itu, 01/01/2023 misalnya, atau tanggal 2 boleh ya. Nanti botnya akan mengisi tanggal sesuai tanggal penginputan ya. Kemudian di kolom jam ini diisi dengan pesan kalian setelah si klien berhasil menginput data ya. Tulis di sini pesannya, misalnya terima kasih Kak sudah menginput data gitu, atau tunggu info berikutnya, terserah. Ini kalian isi. Di sini berisi teks untuk pesan ya yang akan disampaikan ketika si penginput berhasil menginput data. Kemudian nomor nota diisi 0 ya, karena nanti nomor notanya ini akan diisi secara otomatis oleh bot, atau nomor unik ya, nomor unik yang diawali dengan IF atau invoice atau ID kayak gitu ya, berdasarkan tanggal dan jumlah data yang ada di dalam tabel ya. Jadi ini akan diisi oleh bot semua. Kemudian di font ya, kalian isi respon ya, respon hurufnya R-nya besar ya, response ya. Respon ini berisi data ini ya. Oke. Kemudian di bawah nama ya, kolom custom, tuliskan kata yang akan diberikan ke klien ya, petunjuk. Misalnya tuliskan nama Anda, kemudian silakan kirimkan bukti transfer tanpa menggunakan caption, atau tuliskan teks cukup kirim foto saja gitu, atau tulisan teks ya tanpa menggunakan tulisan teks, cukup kirim foto saja, begitu maksudnya ya. Kemudian alamat ya, pertanyaannya bagaimana, silahkan tuliskan alamat atau apa, terserah. Misalnya di sini kalian meminta misalnya umur ya, silahkan tuliskan umur Anda, tulis di sini nih gitu ya. Kemudian jenis paket ya, kalian tuliskan saja pertanyaan di sini, berat sama lokasi, silahkan kirimkan live lokasi Anda misalnya kayak gitu ya. Kemudian di approve, ini nanti kita isi ya, foto ya, link foto, tapi kita akan bahas ini ketika kita sudah berada di menu admin, atau kita sudah di kirim sorry saya bingung aja ngomongnya nih, kirim respon setelah menginput data menggunakan media, itu boleh diisi di sini. Nanti kita akan ngebahas di video berikutnya. Tapi kalian bikin ini dulu deh ya. Ini boleh ini harus kosong ya. Ketika tidak kosong maka nanti dianggap sebagai link gambar ya. Link gambar. Misalnya kalian kan misalnya gini, mau bikin invoice pakai. Jadi nanti dibalasnya setelah menginput data itu dikirimkan PDF ya. Seperti itu. Kemudian di sini QR code, itu kode unik yang akan ditaruh ke dalam invoice. Nanti kita bahas kalau kita sudah ngebahas menginput data berdasarkan media ya. Oke. Saya pikir itu dulu ya. Moga kalian paham ya karena saya ngomongnya belepotan. Jadi saya ulangi lagi nih. Di sini yang merah adalah kolom wajib, di mana tulisannya huruf kecil ya, nomor, tanggal, jam, nomor nota, dan font. Jam ini itu jam berdasarkan jam dia menginput data ya. Kemudian approve dan QR code wajib diakhiri dari akhir dalam tabel ya, seperti itu. Kuning ini opsional, boleh kalian masukin, boleh tidak, seperti itu ya. Ketika kalian mau menggunakan ya, masukkan seperti ini dengan nama, foto, dan lokasi. Sisanya custom. Oke, kita lanjut saja. Jadi menu input data dibagi, menu input data dibagi menjadi 2 ya, yaitu input data instan, input data ya, kemudian input data biasa, input data instan, dan input data. Input data dibagi menjadi 2 lagi tuh, input data berdasarkan teks dan input data berdasarkan media. Jadi teks itu, maka ketika dia selesai menginput data maka dikirimkan teks terima kasih telah menginput data. Kalau berdasarkan media maka akan dikirimkan invoice yang berisi QR code, kemudian foto
yang akan di replace dan dikirimkan ke customer setelah berhasil menginput data seperti itu. Misalnya kalian mau mengirimkan QR code, ya QR code yang untuk di scan nanti setelah dia menginput data. Akhirnya dia berhasil menginput data, kita mau kirimkan dia QR code seperti itu, ya. Semoga kalian paham lah ya. Kita lanjut ke input data instan, ya. Input data instan dulu, ya. Input data instan ini tidak support foto dan lokasi, ya. Dia hanya akan menginput di head table yang berdasarkan teks seperti itu, ya. Input data instan. Kalian bisa gunakan ini ketika mungkin untuk menginput data-data yang hanya berisi formulir yang tidak kalian perlukan seperti foto dan lokasi seperti itu, ya. Oke, kita lanjut di nomor 6. Jadi saya buatnya seperti ini. Ya, saya buatnya seperti ini. Oke. Sorry ya belepotan, yang ngomongnya bingung soalnya. Setting kita isi input data instan, kemudian kita akan menginput data di spreadsheet, ya. Kalau di SQL ya SQL, tapi kita fokus ke spreadsheet, ya. Jangan dulu kita ngebahas SQL karena kita akan ngebahas di video berikutnya, karena video begini panjang, ya. Kita berdasarkan spreadsheet, kita stop, nggak usah jelasin finishing apa. Nomor 6, ya balasannya yes, double checknya. Kemudian di sini harusnya strip, ya. Strip, kalau stop ya harus strip. Kemudian pendaftaran, ya. Pendaftaran ini adalah nama sheet di spreadsheet, ya, yang akan diisi, ya. Nama sheet spreadsheet yang akan diisi. Kita akan isi ke pendaftaran, ya. Nah, seperti itu, ya. Oke, kemudian di sini adalah diisi balasan, ya, berupa nama-nama head table yang harus diisi. Ini adalah nama head table-nya nih. Seperti nama, jenis paket, alamat, dan berat. Nama, jenis paket, alamat, dan berat. Seperti itu, ya. Dia akan mengisi nama dari head table ini. Seperti itu, ya. Oke. Jika dibuatkan seperti ini. Kita lanjut ke nomor 6. Nah. Maka dia akan ngebalas seperti ini. Silahkan copy dan isi data di bawah ini. Ini sesuai data acara kita, ya. Template kita. Nama, jenis paket, alamat, dan berat. Tolong jangan menggunakan enter dan menghapus apapun dari teks ini, ya. Kenapa saya bikin seperti ini? Karena demi menghindari kesalahan. Jadi copy aja semua. Sebenarnya yang penting ada ini, ada head table-nya, ya, dan nilainya. Cuman biar customer nanti tidak bingung yang mana harus di copy, yang mana tidak, kayak itu. Jadi copy aja semua, ya. Seperti ini. Nah, kita akan mengisi namanya Vita. Kemudian jenis paketnya misalnya kiloan. Kemudian alamatnya Bandung. Kemudian beratnya 2 kg. Ini alamat beratnya, ya. Seperti itu. Ketika ada spasi kayak gini, ketika panjang spasinya ini dianggap tidak ada nih. Dianggap tidak ada, ya. Ketika ada nilai ada spasi setelah titik 2, maka dianggap tidak ada, ya. Jadi boleh pakai spasi, boleh tidak di sini. Oke, setelah itu tinggal kirim. Nah, kemudian kita akan melihat database-nya kita di sini. Bot akan mengisi otomatis, ya. Nih, Bandung seperti itu. Dan akan dibalaskan seperti ini nih. Berikut nomor nota Anda, ya. Nomor nota ini terdiri dari kode unik IF, kemudian tahun, kemudian bulan, kemudian nomor urutan dari tabel, ya. Ya, nomor urutan dari tabel. Maka dibuatkan nomor kode unik atau resinya, ya, penginputan datanya. Maka dibalas seperti ini. Terima kasih, Kak. Nah, pesan ini dapat dari sini nih, ya. Terima kasih, Kak. Oke. Gitu, ya. Gampang, ya, untuk input data instan. Tinggal bikin-bikin aja sesuai head table-nya kalian. Jadi di sini ditulis sesuai dengan head table-nya. Jangan sama, jangan beda. Misalnya nama dengan huruf besar di awal N, ya silakan di sini N juga besar kayak gitu, ya. Jangan beda lah pokoknya. Kalau beda nanti inputnya entah kemana, ya. Tidak diinput. Ketika nama head table-nya tidak ditemukan, maka tidak diinput. Seperti itu, ya. Oke, mudah, ya. Lanjut kita ke input data
input data biasa, input data ya, role ya, seperti ini. Kalian bisa bikin seperti ini, input data, settingnya dibikin input data, kemudian kemana, ke spreadsheet ya, kemudian kita bikin stop, kemudian kita chatnya kita bikin 7, kemudian double chatnya saya bikin yes, next it, otomatis strip, direspon nih ya, ada respon ya. Direspon terdiri dari sheetnya di mana, kemudian harus ada pon wajib. Jadi pemisahnya adalah garis seperti itu. Tahu nggak, garis yang lurus ke atas kayak gini. Nah, pemisahnya seperti itu. Jadi pendaftaran sheetnya pon wajib, sisanya diisi sesuai yang kalian inginkan. Misalnya dia harus nuliskan namanya, kemudian kirim foto, kemudian kirim lokasi, kemudian kirim alamat, jenis paket, dan berat ya. Karena kan kita head table-nya seperti ini nih. Jadi diisi dengan head table. Saya ulangi, di sini adalah sheet-nya, kemudian dikasih garis, kemudian pon wajib ada ya. Tidak ada pon tidak jadi, tidak akan terinput. Jadi harus ada pendaftaran, pon akan diisi berdasarkan nomor handphone yang input. Kemudian namanya, dia akan meminta untuk menuliskan nama sesuai dengan apa yang ada di sini nih ya. Jadi lokasi, alamat, jenis paket, dan berat ya, seperti itu. Kemudian template-nya dibuatkan, hai kak silahkan ketikkan apapun untuk memulai ya. Ketik batal untuk kembali. Jadi ketika klien mengetikkan batal, maka penginputan data dianggap batal, atau jika dia kembali ke menu, dia akan menampilkan menu secara otomatis dan penginputan data dibatalkan. Jadi karena kalian harus bikin petunjuk di sini nih, sehingga nggak nyasar. Ketika sudah ngetik nama dia mau batal, ya ketik batal saja ya. Ketik batal, maka nanti semua penginputan diselesaikan, tidak akan terinput ke database dan dianggap batal seperti itu ya. Kalian bisa bikin petunjuk seperti ini. Ketika batal atau menu ya, ada kata tidak boleh dalam bot kita, yaitu menu, kemudian batal, kemudian exit. Ketika 3 kata ini diketikkan ya, maka dia akan otomatis kembali ke menu dan mereset semua aktivitas yang ada. Mau menginput data, mau apapun itu, ke reset semua ya. Jadi ada 3 kata, batal, exit, dan menu. Oke, kemudian di sini count and sum kita berdasarkan teks ya. Jadi nanti kita bisa mengirimkan media, tapi kita dulu mengirimkan teks responnya. Kita teks, jadi ada teks, ada media. Kalau teks kalian tulis teks ya, huruf kecil teks. Kalau media kalian tulis media. Tapi kita fokus ke teks dulu ya. Bagaimana teks? Oke, kemudian di sini next sheet-nya kita bikin di posisi 1 dengan kata mohon tunggu ya. Jadi kalian bisa copy nih ya, bisa lihat ya. Jadi di respon ini yang penting nih ya, pendaftaran sesuai nama sheet-nya, jangan sampai hurufnya beda ya. Kemudian pon hurufnya kecil semua. Kemudian nama, foto huruf kecil, lokasi ketika kalian meminta lokasi, berarti harus ada lokasi di situ, ada foto di situ ya. Kemudian alamat. Jadi dia meminta nama, foto, lokasi, alamat, dan jenis berat, dan lain-lain kayak gitu ya. Kemudian kita update. Kalian input ya, kalau umpamanya kalian belum punya, kalian add menu. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Iya, sudah selesai. Nah, sekarang kita coba di nomor 7. Kita lihat database kita di sini. Kalian juga bisa melihat database di sini di pendaftaran spreadsheet. Kemudian ke pendaftaran. Ini nanti berisi sheet kalian ya, secara otomatis akan diisi di situ tuh. Ambil data. Oke, nah lihat di sini ada satu ya yang udah input tadi. Oke, di sini hai kak ketikkan apapun untuk memulai ya, sama ya dengan apa yang kita bikin tadi di input data ini. Nah, seperti ini. Ini adalah petunjuknya nih ya. Hai kak silahkan ketikkan apapun untuk memulai ya. Ketik batal untuk kembali, seperti itu ya. Oke, ketik oke saja atau apapun. Kalian bisa kasih petunjuk sehingga nanti kliennya nggak bingung. Maka di sini silahkan tuliskan nama nih ya, sama dengan di sini nih, karena kita kan minta nama ya. Minta nama, di sini nama.
Nama tadi teh ya, di sini nama ya, silahkan tuliskan nama Anda nih ya, sama ya, silahkan tuliskan nama Anda kayak gitu, dituliskan di sini ya. Tapi nama siapa, misalnya Speedy nih ya. Nah kemudian dia minta silakan kirimkan bukti transfer apapun ya, foto selfie terserah, tinggal kalian tulis di sini, nanti akan dikirimkan seperti ini. Oke, saya ini lanjut di handphone karena foto-fotonya ada di handphone ya. Misalnya saya kirim foto lokasi, jadi saya cerminkan aja HP saya ya, nggak apa-apa, biar kalian tahu bagaimana inputnya. Tunggu. Nah seperti ini ya. Oke, di sini dia minta silakan kirimkan bukti transfer tanpa menggunakan caption. Kalau dia tidak mengirimkan bukti transfer, nah kayak gitu, nah dia tetap minta foto tuh. Nah, ya tetap minta foto karena ketika udah kedetek seatnya adalah foto, maka dia tetap meminta foto. Kalau nggak dikirim foto nggak mau, nggak selesai inputnya. Itu contoh kita kirim ini. Yap. Kita tunggu ya. Nah, silakan kirimkan live lokasi, sama dengan live lokasi kayak gitu. Nah ya, dia tetap minta live lokasi. Kalau kita kirimkan lokasi biasa, oke, tunggu dulu, masih mencari ya. Udah lama nih. Kalau live lokasi kan gini, live lokasi ya. Kalau kita kirimkan live lokasi, misalnya dia kan, maksud saya mau kasih contoh, umpamanya bukan live lokasi yang dikirim ya. Cuma di sini loh, wah nih, ini kan bukan live lokasi ya. Nah dia tidak mau tuh, ya kan, tidak mau. Dia tidak mau. Jadi dia harus live lokasi yang real ya. Jadi kita kirimkan live lokasi ya, lokasi saya di sini misalnya. Lokasi saya di situ tuh ya. Kemudian kita kirim. Nah, sorry. Kita kirimkan live lokasi ya. Live lokasi. Oke, kita bikin 15 menit. Kirim. Nah, inilah live lokasinya nih. Baru dia mau tuh. Silahkan tuliskan alamat lengkap dan beri petunjuk yang jelas. Balikpapan misalnya. Oke. Ini sepaket kiloan. Ini sesuai dengan head table-nya yang tadi ya. Kemudian silahkan tuliskan berat dari pakaian yang ingin dicuci 1 kg. Nah, ini mohon tunggu. Ya, ini baru double check-nya aktif ya. Ketika selesai menginput data, karena dia harus ditunggu tuh sampai penginputan data berhasil ya. Nah, seperti ini. Udah ada tuh nama Pidin, Balikpapan, kiloan, tanggal, dan jam. Nah sekarang kita lihat spreadsheet kita nih ya. Di spreadsheet kita sudah terinput seperti ini ya. Tadi dari download gambar ya, sama lihat lokasi. Nah kayak gitu. Jadi di sini sudah diisi jam, dia nginput ya 17.01. Sekarang sudah jam 17.01 pas ya. Kemudian ini phase kedua, kemudian ini yang input nomornya ini, kemudian yang ngetikkan nama dan sudah mengirimkan gambar. Nah sekarang kita lihat gambarnya nih, tinggal klik ini. Nah udah ke download secara otomatis, tinggal kalian lihat tuh. Nah ya sama ya, tuh kayak gitu, dia otomatis ngirim downloadkan gambar, tinggal kalian klik. Nah ini gambarnya nih, ini gambarnya ya, seperti itu, sama kan. Nah kemudian di sini dia ngirim alamat Balikpapan, kemudian jenis kiloan, kemudian beratnya 1 kilo ya. Lihat lokasi, ini adalah lokasinya nih, lokasi live nya tadi itu. Kita lihat, kirim. Nah sekarang sini sama ya lokasinya seperti itu ya. Jadi kalian bisa lihat lokasinya di mana. Ini secara live, jadi ketika dia kirim ke lokasi palsu dia nggak bisa ya, harus secara live ya, kecuali dia pakai GPS, itu aplikasi yang jahat itu, GPS hack ya kayak gitu. Jadi dia bisa malsukan lokasinya.
Makanya mungkin kalian perlu namanya foto ya. Pastikan fotonya itu berada di dalam kelas dan mungkin berhadapan dengan tanggal di hari itu, boleh tuh ya, seperti itu. Kalian bikin tempat sehingga dia foto di situ ya. Oke, kemudian di sini jenis speknya sudah sesuai semua, lokasinya sudah ada, kemudian belum disetujui, ini adalah approve-nya. Jadi nanti ketika kalian ada yang menginput berdasarkan input data role, maka di sini nanti kalian akan mendapatkan link yang akan kalian pencet, maka ini menjadi disetujui. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kalian ada QR code, nanti kita bahas di ketika kita sudah bahas tentang input data media ya. Approve-nya kita akan bahas tentang ketika sudah berada di menu admin. Oke, mungkin segitu dulu. Jadi ini udah jelas ya cara pembuatannya. Ini kalian bisa kelola data dan ini sudah masuk di database kalian juga nih yang ada di sini nih. Kalian get data, daftaran. Ya, kita get data. Misalnya kalian mau kelola datanya, spreadsheet ya. Kemudian ke pendaftaran tadi, kalian ambil data. Nah, kemudian kalian buka pendaftaran, kalian tunggu. Nah, ini sudah ada ya. Ini kalian bisa langsung kelola datanya, jam inputnya, kemudian alamatnya ya, seperti itu ya. Kalian bisa gunakan datanya, kelola datanya. Untuk di sini kan sudah ada jamnya, udah ada tanggalnya nih. Kalian bisa tahu tuh kapan dia hadir mungkin untuk inputnya. Misalnya kayak di sini, silakan tuliskan ID guru Anda mungkin, kemudian foto selfie Anda mungkin, kemudian jadwal pengajarannya apa gitu ya, jadwal mengajar apa. Di sini kemudian kalian kirimkan lokasi ya. Kemudian di sini ada approve ya, kalian bisa setujui atau tidak ya, nanti kalian diinfokan apa saya jelaskan di ketika input data berdasarkan media. Kalian juga bisa mengirimkan ketika dia berhasil ngirim data, kalian mau bisa kirim QR code. Nah, QR code ini harus di scan di sekolah mungkin nanti seperti itu ya. Jadi nanti di scan ketika udah dapat QR code sampai di sekolah untuk cek hadiran, dia harus scan QR code-nya. QR code-nya berisi nomor nota nih. Nah, nomor nota ini harus sama dengan ini ya. Seperti itu, kalian bisa ngakalin lah, atur lah sendiri ya. Seperti itu. Tapi nanti kita ngebahas bagaimana cara kerja dari QR code dan approve ini di video berikutnya. Oke, terima kasih. Mungkin seperti itu dulu. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.